Baik, selamat malam. Saya Muhammad Itam Aulia dari Politeknik Industri dengan NIM 2023 051014. Di sini saya akan membagikan tutorial tentang penggunaan rumus if pada Microsoft Excel, sebagaimana untuk syarat mengikuti ujian akhir semester mata kuliah PTIK. Baik, langsung saja. Di sini kita ada data mahasiswa, yaitu ada data evaluasi, tugas, UTS, dan UAS. Nah, ini kita di sini akan mencari untuk nilai akhirnya. Nah, bagaimana untuk mencari nilai akhir? Di sini kita gunakan rumus penjumlahan, yaitu rumus penjumlahan seperti biasa, yaitu di sini ada operasi bilangan ini perkalian, kemudian ada juga penjumlahan. Nah, untuk perkalian dan penjumlahan, yaitu kita hitung untuk yang berkalinya dulu ya. Jadi yang pertama kita inputkan di ini nilai akhir sama dengan, terus ini 75 kita dikalikan 20%, kemudian ditambah 90, kemudian dikali 30%, kemudian ditambah 88, kemudian dikalikan 25%, kemudian ditambah lagi 70, kemudian dikalikan 25%. Nah, ini untuk memudahkan nanti kita setelah enter akan muncul angka di sini. Nah, itu nanti kita akan tarik ke bawah supaya langsung otomatis. Kita harus F4 kan dulu untuk yang prosentasenya. Jadi ini yang di 4 ini kita klik F4, nah sampai muncul ada seperti ini. Kemudian ini juga di F4, ini di F4 lagi, ini F4, ini F4 lagi. Nah, bila sudah seperti ini langsung saja di enter. Nah, ini nilai dari perkalian dan penjumlahan tadi, evaluasi, tugas, UTS, dan UAS, itu nilainya didapatkan 81,5. Nah, ini kita bisa langsung otomatiskan ke bawah. Caranya kita klik dulu, terus kita arahin kursornya ke pojok sampai ada tanda plus ini. Kita ketuk 2 kali atau kita seret ke bawah. Nah, itu ketuk 2 kali. Nah, ini untuk nilainya sudah nilainya sudah ketemu. Kemudian kita akan mencari status. Nah, untuk status ini kita lihat di bawah ini statusnya. Nah, jika nilai 0 sampai 74,99 itu akan didapatkan nilai C ini ya, C yang merah. Kemudian apabila nilai 75 sampai 84,99 itu akan didapatkan nilai B. Nah, kemudian dari 85 sampai ke atas 100 itu akan didapatkan nilai A. Nah, langsung saja kita buat untuk status ini. Jadi kita di sini sudah mulai menggunakan rumus if-nya. Jadi kita inputkan rumus if-nya, kita langsung saja diketik if itu sama dengan dulu, terus kita ketik if. Nah, ketik if sampai muncul seperti ini, kita klik. Nah, sudah muncul. Ya kan, kalian bisa ketiknya di sini saja biar gampang. Nah, ini yang pertama adalah
kita mau ambil data dari nilai akhir. Jadi ini F6 kita klik dulu, klik. Nah, jika nilai F6 itu lebih besar dari 0 ya, kita klik. Jika nilai F6 itu lebih besar dari 0, nah kemudian setelah itu kita ketik koma, kemudian kita uh, kemudian kita ketik if lagi, kita klik ini. Nah itu kemudian kita klik F6 lagi, jadi ini yang nilai akhir. Dan jika nilai akhir itu lebih kecil sama dengan lebih, jadi nilai akhir itu lebih kecil, kemudian sama dengan 74 ini ya, 74,99 itu akan didapatkan nilai C. Sorry, C. Nah ini berarti jika F6, jika nilai akhir itu lebih kecil dari 74,99 atau 74,99, maka akan mendapatkan nilai C. Nah kemudian akan mendapatkan nilai C. Kemudian kita titik koma, kita ketik lagi, ini bentuk. Nah kemudian jika F6 itu lebih kecil sama dengan 84,99, 84,99. Sekarang maka akan didapatkan B, nilai B. Nah, kemudian untuk setelah tadi kan ini 84,99 di bawahnya kan, batasan 75. Nah, terus selain itu yang tadi itu bakal didapatkan nilai A. Jadi kita ketik P koma, kan didapatkan nilai ini. Nah seperti ini bacanya, F6 ini nilai akhir apabila F6 ini itu nilainya lebih besar dari 0. Nah apabila F6 itu lebih kecil dari 74,99 ini, berarti lebih kecil itu dari 0 sampai 74,99, maka akan didapatkan nilai C. Nah kemudian apabila nilai akhir itu lebih kecil dari 84,99, akan didapatkan nilai B. Nah kemudian kalau selain itu tadi, maka didapatkan nilai A. Terus jangan lupa untuk tanda kurungnya, ini kita ada 3, 1, 2, 3, berarti kita tanda bukannya ada 3, berarti kita tanda kurungnya juga 3, 1, 2, 3. Nah kalau udah seperti ini kita enter. Nah ini sudah dapat nilai B 81,5. Itu statusnya nilai B, apakah benar? Coba kita cek. Ya benar, jadi di bawahnya 84,99 dan di atasnya 75, berarti B benar. Nah ini kita seret aja ke bawah, terus biarin sampai ada plus, langsung seret ke bawah, udah jadi. Kemudian untuk keterangan di sini, kita keterangan adalah
ketika uh, nilai C berarti dia tidak lulus. Nah, ketika dia nilainya A atau B berarti dia lulus. Nah, berarti nanti ini di sini munculnya lulus atau tidak lulus. Nah, kita langsung saja gunakan rumus if-nya. Kita ketik if, kita aplikasi kita tulis di sini saja, apabila F6 itu lebih besar dari 75. Iya benar. 75 itu patokannya lebih. Apabila F6 lebih besar dari 75, berarti 75 ke atas, maka dia akan lulus. Jadi 75 sampai 100, maka dia akan lulus. Nah, kemudian apabila tidak, maka dia tidak akan lulus. Terus kita kurung tutup. Nah, ini untuk bacanya. Berarti apabila ini akhir itu lebih besar dari 75, ini patokannya tadi 75. Nah, ini soalnya dari B sama A itu akan lulus, berarti kita ambilnya dari B ini yang paling itu 75 sampai ke atas, dia akan lulus. Dan apabila tidak, berarti apabila di bawah 75 berarti dia tidak akan lulus. Oke, kita enterkan 1 2 3. Oke, sudah jadi ini lulus. Kita langsung saja seret ke bawah. Nah, ini sudah muncul statusnya. Ini status B lulus, A lulus apakah benar? Coba kita cek. Ini di sini A sama B lulus, terus kemudian ini C-nya C tidak lulus. Nah, seperti itulah tutorial penggunaan rumus if pada Microsoft Excel. Mungkin sudah cukup tutorialnya. Apabila ada kesalahan kata atau suara yang mungkin kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.